Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua baik-baik saja ya dan sehat-sehat selalu. Amin. Nah, pada pembelajaran kali ini kalian akan belajar bersama Ibu. Perkenalkan, nama Ibu Silviana. Kalian bisa memanggil Ibu dengan Bu Silvi. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu ya, agar kita diberi kelancaran dalam belajar dan juga agar ilmu yang kita dapat nanti dapat menjadi ilmu yang barokah. Berdoa di dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Pada pembelajaran sebelumnya, kita kan sudah belajar mengenai sumber daya alam dan cara melestarikannya. Sekarang kita akan mendalami salah satu contoh sumber daya alam non-hayati, yaitu tanah. Dahulu kalian sering ya bermain tanah hingga kotor, ya kan? Tanah itu apa ya sebenarnya? Cari tahu yuk. Nah, tanah adalah bagian kerak bumi yang tersusun dari mineral dan bahan organik lain. Tanah ini sangat vital peranannya bagi semua makhluk hidup di bumi karena tanah mendukung kehidupan tumbuhan dengan menyediakan hara dan juga air sekaligus sebagai penopang akar. Nah, tanah ini berasal dari batuan yang mengalami pelapukan. Hah? Batuan? Apa benar, Bu? Batu kan keras. Bagaimana batu dapat lapuk? Nah, sebelum kita belajar mengenai pelapukan batuan, kita cari tahu dulu yuk, apa itu batuan? Batuan adalah benda alam yang tersusun atas kumpulan mineral penyusun kerak bumi yang menyatu secara padat maupun yang berserakan. Nah, pembentukan batuan ini merupakan proses alam. Di dalam batu terkandung satu atau beberapa jenis mineral. Secara umum, batuan dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama ada batuan beku, yang kedua batuan endapan, dan yang ketiga ada batuan malihan. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, batuan beku. Batuan beku adalah batuan yang berasal dari proses pembekuan magma atau lava. Contoh dari batuan beku ini ada batuan granit, basalt, apung, batuan obsidian, batuan andesit, batuan diorit, dan juga batuan gabbro. Yang kedua adalah batuan endapan atau yang sering kita sebut dengan batuan sedimen. Nah, batuan sedimen ini merupakan jenis batuan yang terbentuk di atas permukaan bumi dan dibekukan pada suhu dan tekanan udara yang rendah. Contoh dari batuan endapan ini yaitu ada batuan konglomerat, ada batuan breksit, kapur, pasir, trasit, stalagmit, dan juga stalaktit. Yang ketiga atau yang terakhir ada batuan metamorf atau yang kita tadi sebut sebagai batuan malihan. Batuan metamorf atau batuan malihan ini merupakan batuan yang mengalami perubahan atau transformasi dari batuan lainnya yang sudah ada sebelumnya dan dibersamai dengan adanya proses metamorfosa sehingga membentuk bentuk baru yang berbeda dengan jenis batuan sebelumnya. Contoh dari batuan metamorf ini ada batuan marmer, ada sabak, ada kuarsit, dan juga batu bara. Nah, anak-anak, untuk memudahkan kalian mempelajari dan juga menghafal jenis-jenis batuan dan juga contohnya tadi, Ibu ada sebuah lagu untuk kalian. Nanti kalian hafal ya. Seperti ini lagunya. Yuk kita belajar jenis-jenis batuan. Ada 3 berdasar proses terbentuknya. Batu beku, batu endapan, juga malihan. Setiap batuan punya ciri yang berbeda.
Batuan beku ada granit, basalt, apung, obsidian, andesit, diorit, dan gabbro. Batuan endapan ada konglomerat, breksi, kapur, pasir, trasit, stalagmit, juga stalaktit. Batuan ketiga, batuan malihan, ada marmer, sabak, kuarsit, batu bara. Batuan tersebut alami pelapukan, lama-kelamaan akan jadi tanah. Yuk kita belajar jenis-jenis batuan. Ada 3 berdasar proses terbentuknya: batu beku, batu endapan, juga malihan. Setiap batuan punya ciri yang berbeda. Nah, seperti itu anak-anak lagunya, nanti kalian hafal ya. Nah anak-anak, tadi kan kita sudah membahas mengenai jenis-jenis batuan dan juga contohnya. Sekarang kita ke pelapukan batuannya ya. Nah, pelapukan batuan juga dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama pelapukan fisika, yang kedua pelapukan biologi, dan yang ketiga ada pelapukan kimia. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama pelapukan fisika. Pelapukan fisika adalah pelapukan batuan yang diakibatkan adanya pengaruh faktor fisik pada batuan tersebut. Faktor yang paling dominan itu ada suhu atau panas, udara, dan juga tekanan. Nah, yang kedua ada faktor biologi. Nah, faktor biologi ini disebabkan oleh makhluk hidup atau komponen biotik. Contohnya seperti lumut. Nah, dan yang ketiga atau yang terakhir ada pelapukan kimia. Pelapukan kimia merupakan pelapukan yang terjadi akibat adanya perubahan struktur kimiawi melalui sebuah reaksi. Contohnya batu yang bereaksi dengan oksigen. Nah, sampai di sini jelas ya anak-anak? Nah, apabila kalian sudah paham, Ibu ingin memberi kalian pertanyaan yang wajib kalian jawab di buku kalian masing-masing. Nanti kita koreksi bersama-sama ya. Sudah siap? Ibu akan membacakan soalnya. Kalian dengarkan baik-baik ya. Soal pertama. Jenis-jenis batuan dapat dibedakan menjadi berapa dan sebutkan. Sudah? Ibu ulangi. Jenis-jenis batuan dapat dibedakan menjadi berapa dan sebutkan. Bagaimana? Sudah terjawab ya? Mudah kok. Nah, ke soal yang nomor 2. Soal nomor 2, pelapukan batuan dapat dibedakan menjadi berapa dan juga sebutkan. Sudah? Ibu ulangi lagi. Pelapukan batuan dapat dibedakan menjadi berapa dan juga sebutkan. Nah, sudah ditulis ya jawabannya semuanya. Mari kita koreksi sama-sama. Soal nomor 1. Jenis batuan dapat dibedakan menjadi berapa? Iya, 3. Yang pertama ada batuan beku atau batuan magma. Yang kedua ada batuan endapan atau batuan sedimen. Dan yang ketiga ada batuan malihan atau batuan metamorf. Soal yang kedua. Pelapukan batuan dapat dibedakan menjadi berapa? Ya, 3 juga. Yang pertama, pelapukan fisika, pelapukan biologi, dan juga pelapukan
Mia. Ya, bagaimana? Pasti kalian betul semua ya. Kalian kan hebat-hebat. Nah, anak-anak, karena waktu kita tidak banyak, izinkan Ibu menyimpulkan hasil pembelajaran kita kali ini ya. Seperti yang kita sudah bahas sebelumnya, bahwa tanah berasal dari batuan yang mengalami pelapukan. Nah, batuan sendiri dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ada batuan beku, yang kedua ada batuan malihan, dan yang ketiga ada batuan endapan. Nah, selain jenis batuan, pelapukan batuan juga dibedakan menjadi 3 jenis. Ada pelapukan fisika, pelapukan kimia, dan juga ada pelapukan biologi. Nah, sampai di sini dulu ya pembelajaran kita. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan salah kata. Tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.